Sungguh tidak ada yang mempesona di hadapan kami selain Engkau ya Yesus. Hanya Engkau yang selalu membuat kami terpesona. Karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau mengangkat kami dari lembah kekelaman. Engkau mengangkat kami sehingga kami boleh menjadi seperti ini. Engkau layakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Melalui kebenaran yang akan kami dengar, biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau terobos masuk sampai relung hati kami yang terdalam. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Dan Kau siap menjamah setiap kami pribadi demi pribadi. Terpuji nama Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saudaraku yang kekasih, kita masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Amin Bapak Ibu. Bahkan dalam setiap apa yang harus kita lakukan, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Nah saudaraku yang kekasih, ada satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, ayat yang sangat pendek. Ayat ini berhubungan dengan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa ya. Nah ayat ini berkata, janganlah padamkan roh. Coba katakan sama-sama 2, 3. Janganlah padamkan roh. Nah saudaraku yang kekasih, kita harus menjaga supaya Roh Kudus di dalam hidup kita tetap menyala dan berkorbar-korbar. Bukan apa Vin? Berkobar-kobar. Ya betul ya. Nah saudaraku yang kekasih, tetap menyala-nyala. Ya tadi pemimpin puji-pujiannya udah semangat. Bapak Ibu semangat, amin. Ya. Walaupun yang sudah usia juga mungkin gak loncat-loncat, gak apa-apa saudara ya. Soalnya kalau loncat-loncat mungkin aduh encok. Tapi kita tetap semangat menyala-nyala. Karena firman Tuhan 1 Tesalonika 5:19 berkata, jangan padamkan roh. Nah saudara, Rasul Paulus menggunakan metafora api untuk menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Ya, Rasul Paulus tidak berbicara jangan usir Roh Kudus, bukan. Tapi Rasul Paulus menggambarkan Roh Kudus seperti api, dikatakan jangan padamkan roh. Nah, api berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Api berbicara tentang gairah. Katakan gairah, semangat. Tapi api juga berbicara tentang pemurnian. Ya. Saudara tahu bagaimana logam mulia itu dibentuk? Ya dibakar dengan suhu tertentu sampai menghasilkan satu logam yang sangat berharga, mahal harganya. Api berbicara tentang pemurnian. Terus kemudian api juga berbicara tentang kekuatan, power. Api berbicara tentang terang. Namun Bapak Ibu Saudara, sifat dari api dia bisa besar, tapi dia juga bisa mengecil. Bahkan kalau tidak dijaga, api itu bisa padam. Api itu sifatnya dia bisa besar, tapi dia bisa mengecil. Nah, Paulus menggambarkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita seperti api. Dia bisa berkorbar-korbar, nyala-nyala, saudara. Tapi dia tiba-tiba bisa padam.
Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, mengingatkan kita pagi hari ini, jangan padamkan roh. Saudara, ini berarti apa? Roh Kudus tetap ada dalam hati kita memang. Tetapi kita bisa membuat pengaruh Roh Kudus itu tidak ada pengaruhnya. Roh Kudus tetap dalam hati kita betul, tapi bukankah seringkali kita mengabaikan Roh Kudus? Itu namanya kita sedang memadamkan roh. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada hamba Tuhan tertentu yang menggambarkan hati manusia dengan sangkar, ya. Ada dua sangkar, dua burung. Sangkar yang pertama adalah Roh Kudus, gambaran Roh Kudus yaitu burung merpati. Sangkar yang kedua adalah gambaran dari kedagingan, burung gagak. Nah, kedua sangkar ini sama-sama bertumbuh, tapi kita sering kasih makan burung yang mana? Ketika kita memberikan makan terus kepada burung merpati, dia akan semakin besar, suaranya akan semakin keras. Sedangkan burung gagak ini akan semakin mengecil. Atau sebaliknya kita malah memberikan makan terus kepada burung gagak dan kita nggak pernah mempedulikan burung merpati. Sehingga burung merpati ini semakin mengecil, burung gagak semakin besar. Sama saudara, Roh Kudus tetap ada dalam hati kita. Katakan, Roh Kudus ada dalam hatiku. Tapi kalau kita tidak sadar atau tidak menjaga baik-baik, maka pengaruh Roh Kudus bisa mengecil dalam hidup kita. Nah saudara, ada 3 hal. Yang pertama, ya, ini Rasul Paulus saudara ya. Dia hatinya menyala-nyala. Ya, dia hatinya menyala-nyala. Apa yang dialami Rasul Paulus kalau kita baca kisah hidupnya? Dia dipenjara, dia mengalami penganiayaan, ya. Dia mengalami karam kapal, dia terkatung-katung di lautan, dia dipatok ular, dia macam-macam. Tapi itu tidak membuat api yang menyala dalam hatinya itu padam. Malah menyala-nyala. Bahkan di dalam penjara pun dia tetap menyala-nyala. Ya, kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul, mereka suatu kali terdampar di satu pulau yang mereka nggak kenal. Tiba-tiba Rasul Paulus datang dan akhirnya Rasul Paulus menginjil kepada orang yang ada di pulau tersebut. Hatinya terus menyala-nyala. Yang pertama saudara, api, ini sudah menyala belum? Ya, oh, belum menyala. Ya. Api rohani bisa padam karena apa saudara? Kompromi dan rutinitas. Kalau kita nggak jaga baik-baik, dengar. Yang pertama, api rohani bisa padam karena kompromi dan rutinitas. Api tidak langsung mati dalam sekejap, Bapak Ibu Saudara, tapi ia mati helai demi helai, seperti kayu bakar yang tadinya menyala, tiba-tiba bagian mana dia padam, mati, lalu lama-lama api itu mulai mati. Ya, ia mati helai demi helai kayu bakar. Banyak hal karena kayunya sudah habis atau kekurangan oksigen. Dalam kehidupan kekristenan, saudara, pemadaman api Roh Kudus terbesar adalah karena kompromi dan karena rutinitas. Saya akan bahas dulu dengan yang rutinitas. Saudaraku yang kekasih, rutinitas itu membawa kita kepada pemadaman roh. Bukankah ada banyak orang yang berkata, aku gak bisa berdoa, gak punya waktu untuk berdoa karena banyaknya rutinitas yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang, maaf saudara,
Pelayanan yang banyak membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, rutinitas itu bukan hanya pekerjaan, tapi malah ini saudara. Rutinitas itu bahkan saat kita berdoa, saat kita baca Alkitab, saat kita beribadah. Sepertinya itu rohani. Tapi saya pernah dengar Kowing berkata itu sebetulnya adalah aktivitas rohani. Bukan hubungan kita dengan Bapa, tapi itu hanya sekedar aktivitas rohani. Kenapa saudara? Karena kita melakukan itu hanya rutinitas, hanya kewajiban saja. Kalau aku nggak lakukan ini, wah, aku kan ketua Dekom. Ketua Dekom. Dekom itu kalau nggak salah duta kerajaan Komsel gitu, bukan? Duta kerajaan komunitas ya. Saya tahu saudara ya. Saya tahu. Saya kan ketua Dekom. Gimana kalau saya nggak berdoa? Doa saudara rutinitas atau hanya kewajiban? Oh, saya kan pelayan firman, saya kan WL, masa saya nggak baca Alkitab? Saudara baca Alkitab memang, tapi itu hanya rutinitas. Dan dengar baik-baik, rutinitas itu bisa membuat api kita padam. Apa yang Alkitab katakan tentang rutinitas saudara? Saya tidak taruh di sana, saudara mungkin bisa mencatat. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang mungkin bisa memuji Tuhan, orang mungkin bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau dilihat dari hati yang terdalam, maka sebetulnya orang tersebut hatinya jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara, ini yang sering kita tidak sadari. Bahaya, kita pikir kita sudah rohani, saya memuji Tuhan, saya berdoa, saya baca Alkitab. Tapi kalau itu kita lakukan hanya rutinitas dan kewajiban, maaf, api itu akan padam. Lalu apalagi Yesaya 1 ayat 11 dan ayat 14 berkata seperti ini. Untuk apa itu korbanmu yang banyak? Dia memberikan korban yang banyak. Ada kemarin kita yang memberikan korban. Saya mau tanya Bapak Ibu, Ishak atau Ismail yang dikorbankan? Siapa? Ishak atau Ismail yang dikorbankan? Tidak ada yang dikorbankan. Karena yang dikorbankan domba yang tersangkut. Yang akan dikorbankan Ishak, saya setuju. Tapi yang dikorbankan adalah domba yang tersangkut. Nah, orang pada zaman perjanjian lama mereka memberikan korban persembahan. Ada yang memberikan 1000 sapi. Ada yang memberikan kambing. Kalau orang yang gak terlalu kaya memberikan burung, korban burung. Mungkin yang lebih miskin lagi korban ikan, sembelih ikan gitu. Gak tahu saya. Tapi firman Tuhan katakan, untuk apa korbanmu banyak-banyak? Tuhan suka. Ketika Habil mempersembahkan korban, Tuhan suka. Tapi ketika orang mempersembahkan korban hanya rutinitas dan kewajiban, maka Tuhan berkata, buat apa? Bahkan saudara, firman Tuhan, perayaan-perayaan bulan barumu dan masa-masa rayamu yang tetap, aku benci melihatnya. Jangan kita bangga dengan aktivitas rohani, tapi kalau itu hanya rutinitas, api kita akan padam. Semuanya itu menjadi beban bagiku, kata Tuhan. Wah, persembahan saudara menjadi beban bagi Tuhan ketika
engkau membawa itu sebagai kewajiban dan rutinitas saja. Saudaraku yang kekasih, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Saudaraku yang kekasih, saya tidak berkata saudara nggak usah memuji Tuhan, nggak usah kasih persembahan. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah ketika kita lakukan sesuatu, lakukan itu dengan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Maka roh kita terus menyala-nyala. Saya pernah menulis sebuah lagu. Ini kunci apa, Vin? F. Coba kasih G. Kamu tahu kayak gini-gini kan? Kode gini-gini tahu kan? Kode gini tahu? Oke. Saya tulis lagu ini. Satu ya. Kadang ku turun. Ya. Datang saat ku perlu. Ku datang hanya untuk mujizat-Mu. Yesus, ku rindu menyembah-Mu, murni mencintai-Mu. Tuhan berikanku hati nurani yang murni untuk datang sujud menyembah-Mu. Tuhan berikanku hati nurani yang murni, mengasihi Yesus seumur hidupku. Saya biasanya kalau nyanyi di tempat lain suka ditepuki tangan, saudara ya. Enggak. Guyon ya Bapak Ibu ya. Lagu ini ditulis kadang kita datang saat ku perlu saja. Kadang aku datang hanya untuk mujizat. Sekali lagi saudara perlu Tuhan, membutuhkan sesuatu datang kepada Tuhan tuh gak salah, betul. Saudara butuh mujizat datang kepada Tuhan gak salah, betul. Tapi jangan sampai setiap kali kita datang motivasinya hanya untuk aku dan aku. Bagaimana kalau seorang ayah punya anak ketika dia pulang kerja capek-capek, lalu anak itu, "Pa, beliin ini, pa, beliin itu. Nanti kalau papa punya uang, marah, pokoknya harus." Tapi anak yang satunya ketika papahnya pulang dan capek ya, Pak. Dia mulai bikinkan teh, dia mulai pijitin papahnya. Lalu papahnya curiga, "Kamu mau minta apa, anakku?" "Enggak, aku enggak minta apa-apa. Aku cuma kasihan lihat papa capek aja." Sini kamu mau minta apa? Papa mau kasih kamu kalau apa yang kamu minta." "Enggak, Pak, aku mau cuman pengen pijitin papa aja, papa kasihan." Saudara, kalau seperti ini Bapak pasti akan kasih apa yang dia butuhkan, anak ini butuhkan, amin. Jangan sampai kita merasa memuji Tuhan itu sudah kelihatan, nih aku dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, "Aku muak dengan pujian, aku muak dengan persembahanmu." Karena kita melakukan dengan rutinitas. Kembali ke slide.
Hati-hati saudara dengan rutinitas. Karena itu bisa memadamkan roh kita. Next. Kalau saya pegang ini saya lupa. Oke. Yang kedua, selain rutinitas apa saudara? Kompromi. Bukan kompor ya, kompromi. Nah, api rohani bisa padam karena kompromi. Apa kompromi itu saudara? Ketika kita mulai toleransi terhadap dosa yang kita anggap, cuman dosa kecil. Lambat laun hati kita mulai menjadi tumpul. Kita berpikir, itu cuma dosa kecil. Saya kasih contoh di depan, ini siapa saudara? Siapa? Wih, kok saudara tahu? Hebat semua ini, pintar semua ini. Kok Hensan bangga ini punya jemaat yang pintar. Kok bisa tahu loh kalau ini Simpson? Nah, Simpson itu orang yang diurapi Tuhan, dia anak Nasar, betul? Dia punya kekuatan yang luar biasa. Setiap orang Filistin mau kalahkan, dia hajar semua orang Filistin. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Filistin bingung cari apa ya kelemahannya. Dia kirim siapa? Delila. Makanya ada permainan Simpson, Delila, dan satunya apa? Singa, pemacan singa. Kalau gitu, terus satunya kayak gini Delila, berarti kalah. Tapi kalau satunya Simpson gimana? Berarti singanya kalah. Karena singa nggak ada apa-apanya sama Simpson. Tapi Simpson mulai kompromi, digoda. Nggak apa-apa. Tuhan jelas ngomong jangan bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Simpson nggak mengindahkan apa yang Tuhan mau. Dia malah bermain-main dengan Delila. Satu kali Delila buat Simpson kehilangan kesadarannya sehingga dia ngomonglah apa yang menjadi kekuatan dia. Kekuatannya apa Bapak Ibu? Rambut. Ketika rambutnya mulai dipotong maka hilanglah kekuatannya. Dan seorang yang luar biasa, apa yang terjadi? Akhirnya dia dicungkil matanya, ditangkap dicungkil matanya, dia diikat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi terakhir dia berdoa, kasih aku kekuatan, dan dia dengan kekuatan terakhir itu dia merubuhkan bangunan itu, dia ikut mati bersama dengan musuh-musuh. Saudaraku, api dalam diri kita, Roh Kudus, bisa mati kalau kita mulai kompromi. Nggak apa-apa. Ya bohong sedikit nggak apa-apa. Ya cuman deket nggak usah pakai helm nggak apa-apa. Kecil tapi akhirnya itu bisa memadamkan roh. Yang kedua saudara. Yang pertama kompromi dan rutinitas. Yang kedua, api rohani bisa padam. Bukan ini. Ini balik malah ya. Oke, yang kedua apa? Yuk baca sama-sama 2, 3. Roh Kudus bekerja dalam hati orang yang terus terbuka. Kalau ini tahu nggak ini siapa Bapak Ibu Saudara? Loh kok tahu? Ini Daud kenapa? Karena ada kecapi di sana. Lalu ada apa? Ada ayat ini. Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara, hati yang terbuka, hati yang mau ditegur, ya,
itu akan membuat Roh Kudus terus menyala-nyala. Katakan amin. Hati yang terbuka itu akan membuat Roh Kudus terus menyala-nyala. Tapi kalau orang berbelit-belit, orang tidak mengakui, maka Roh Kudus akan padam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kisah ini adalah ketika Daud ditegur oleh Nabi Natan. Nabi Natan berkata, "Daud, ada seorang gembala yang punya hanya satu domba saja. Tetapi tetangganya punya banyak domba. Suatu kali yang punya banyak domba itu kedatangan tamu. Tapi yang banyak domba itu sayang mau potong dombanya sendiri yang banyak. Dia malah ambil domba yang satu itu untuk dihidangkan kepada tamu yang punya banyak domba ini. Daud marah, siapa orang itu? Dan Nabi Natan berkata, kamu orangnya. Karena Daud sudah ambil istri Uria. Bahkan dengan segala usaha, karena ternyata Batsheba hamil. Lalu Daud berkata, panggil suaminya pulang. Suaminya dipanggil pulang. Lalu kemudian suaminya, ayo pulang supaya biar tidur sama istrinya. Kalau istrinya hamil berarti sama suaminya gitu, saudara. Tapi suaminya gak mau, malah tidur di sotoh istana. Lalu kemudian berbagai upaya, saya lupa kalau tidak salah dibuat mabuk. Tetap disuruh pulang gak mau. Malah ngomong gini, temanku lagi pada berperang, masa aku mau enak-enakan di rumah dengan istriku. Nggak mau pulang. Daud hilang akal, habis akal, tulis surat. Lalu kemudian tempatkan Uria dalam peperangan yang dahsyat di tempat barisan paling depan. Dan orang-orang tahu bahwa kalau ditempatkan di sana itu misi bunuh diri, artinya mati. Dan betul, Uria membawa surat kematiannya sendiri. Dia lari, dia bawa itu kepada siapa? Yoab, ya kalau nggak salah Yoab. Serahkan pada Yoab, Yoab baca, oke. Ditempatkan Uria dan mati. Karena Daud sudah dari mulai dosa yang kecil kompromi, dia melihat raja-raja pada perang, tapi dia nggak perang. Dia melihat Batsheba lagi mandi, lalu kemudian terjadilah dosa. Satu dosa dia abaikan, kompromi lagi, ada terjadi dosa-dosa yang lain. Sampai akhirnya Tuhan tegur Daud melalui Nabi Natan. Jawaban Daud yang membuat kita salut sama Daud. Bapak Ibu, sebetulnya seorang raja bisa loh hukum seorang imam atau nabi. Tapi Daud malah berkata seperti ini. Dia bertobat, lalu dia berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Saya lupa di pasal keberapa, Daud menulis kisah kejatuhannya. Dia menulis lagu kisah kejatuhannya dalam dosa dan itu dinyanyikan. Ini orang yang luar biasa, saudara. Hatinya terbuka. Ketika ditegur dia nggak marah, dia nggak berbelit-belit, tapi hatinya terbuka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai akhirnya Tuhan katakan, Daud orang yang berkenan di hatiku. Salomo anak Daud melakukan banyak hal yang luar biasa, bangun bait Allah dan lain-lain. Tapi Tuhan seringkali ngomong gini, dia gak seperti bapaknya yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena Daud hatinya terbuka untuk terus
Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, John Wesley pernah berkata seperti ini, catch on fire with enthusiasm and people will come for miles towards you burn. Tangkaplah api Roh Kudus dengan antusias dan orang akan datang dari tempat jauh hanya untuk melihatmu terbakar. Kalau saudara mau jadi saksi, mau jadi berkat buat orang lain, miliki hati yang terbuka. Hati yang terbuka, dan itu api Roh Kudus akan semakin menyala-nyala. Amin. Bapak Ibu, saya waktu sekolah SMEA, saya ambil SMEA ya, karena saya tahu masa depan saya tahu saya akan jadi pendeta, saya akan jadi pemain musik. Jadi saya nggak ambil SMA, apalagi yang fisika seperti itu. Saya ambilnya SMEA. Saya punya cicit 2, yang satu SMA 1 Tegal itu dulu terkenal favorit, Cik Sian. Bukunya tebel-tebel, kalau bikin tugas tebel-tebel. Tapi cicit yang saya yang satunya SMEA. Kalau pulang sekolah tasnya dilempar gitu saja. Saya pilih yang kedua, saudara. Saya pilih ini, saya suka ini tas dilempar-lempar, saya suka ini. Saya nggak suka yang ngerjain tugas yang karena saya tahu saya mau jadi pemain musik. Ya, Vin. Nah, waktu sekolah SMEA, nggak tahu si John SMEA enggak, John? SMEA juga. Oh, kamu STM. Ini ya, motor-motoran, bongkar motor gitu ya. Luar biasa. Saya sama ciciknya John, satu kelas. Di SMEA itu kan ada PKL. Apa itu PKL? Praktek kerja lapangan. Nah, kita dibagi nih ke beberapa perusahaan dan yang bagi adalah dari pihak sekolah. Agak curang sih sebetulnya sekolah. Saya ngelihat ada beberapa teman saya ditempatkan di KUD. Saya tanya, kamu kerja dari jam berapa? Dari jam 9, jam 11 sudah pulang. Lalu kerjanya apa ya? Duduk-duduk aja ngelihat orang kerja gitu. Kalau saya ditempatkan di satu perusahaan besar, namanya Barata, itu perusahaan besar dengan uang miliaran, saya tahu. Dan saya asli kerja, jadi bukan pura-pura. Kadang ada yang, coba kamu pura-pura buat surat ke perusahaan tertentu, ada yang seperti itu. It's okay, karena memang mungkin perusahaan nggak izinkan anak yang baru praktek untuk melakukan bagian. Tapi saya benar-benar kerja dan saya ditempatkan di bagian keuangan. Saya membuat, neraca, saya membuat surat ke perusahaan tertentu dan lain sebagainya. Itu perusahaan pemerintah, besar, jumlahnya besar. Uang perputaran uangnya besar. Kerjanya adalah membuat jembatan di tempat mana, membuat alat-alat berat. Kalau pernah ke GPPS Shalom, Pak Jonathan itu, lah itu di depannya itu kan ada buang mesin-mesin besar. Lah itu saya kerja di sana tapi bagian kantornya. Saya di sana berdua dengan teman saya dari sekolah yang sama. Saya dari Katolik, teman sekolah Katolik, tapi teman saya ini agamanya Muslim. Wah, paling enggak saya punya teman lah di sana, enggak asing. Saya dipanggil sama kepala bagian keuangan, dituduhkan. Sekalipun ini hanya praktek, tapi kalian harus kerja sungguh-sungguh ya. Siapa? Handoyo. Walaupun saya tahu kamu gak akan bakal jadi karyawan, katanya kayak gitu. Muka-muka bos, saudara ya. Saya gak akan jadi karyawan, katanya seperti itu. Ya. Iya, jadinya pendeta, saudara ya. Tapi kerja yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, siapa? Gitu. Saya belajar sungguh-sungguh. Nah, rupanya teman saya ini, saya anggap sebagai teman, karena saya gak kenal dan saya itu Kristen sendiri, saudara.
mereka Muslim semua. Lalu kemudian suatu kali ini, kamu belajar sama teman kamu, karena saya sudah ngajari ke dia. Lalu saya tanya teman saya, tapi dia ngajarannya ogah-ogahan. Nah, saya berpikir, oh oke, dia mulai ada kayak ngadain persaingan gitu ke saya. Dan sungguh itu hal yang gak nyaman. Setiap hari di rumah ada kalender saya coretin, saudara. Itu kan praktek, itu 3 bulan ya. Hari demi hari saya coreti. Waduh, berat melaluinya, saudara. Aduh, saya coreti itu, saya coreti. Karena gak nyaman saya. Saya merasa asing, merasa dipojokkan. Sampai saya berdoa, Roh Kudus tolong saya. Sudah saya beda sendiri, lagi sipit lah sendiri. Orang lihat saya kayak makhluk asing dari mana, dari planet mana gitu. Saya Kristen lagi. Saya minta Roh Kudus tolong saya. Suasana kerja yang gak nyaman karena saya merasa sendirian. Tapi dengar baik-baik, ketika kita terbuka dengan Roh Kudus seperti John Wesley katakan, ketika api Roh Kudus itu berkorbar, maka orang akan melihat datang kepada kamu hanya untuk melihat kamu terbakar. Suatu kali saya ngobrol sama seorang bapak, kepala IT di sana. Ketika saya ngobrol, masalah biasa, dia ngobrol biasa. Awalnya dia ngobrol sebagai seorang petinggi kepada orang yang baru belajar. Tapi lama-lama kok dia mulai curhat. Dan saking asiknya curhatnya, lama-lama dia terbawa. Dan tahu gak saudara, dia ngobrol sama saya sampai nangis, seorang bapak. Di kantor ngobrol dengan anak PKL, sampai nangis. Saya ngomong, mau gak Pak saya doain? Saya agama Kristen tapi saya mau doa buat Bapak. Boleh? Saya doain kepala bagian IT, saudara. Bapak, engkau mengerti, Tuhan engkau mengerti masalahnya gini. Dia tambah nangis. Guguk-guguk, saudara. Seorang bapak-bapak. Amin. Setelah itu percaya gak saudara? Suasana kantor berubah. Dan saya merasa 3 bulan terlalu singkat untuk saya ada di sana. Karena Roh Kudus bekerja. Di kantor ada tape. Tahu tape? Kaset? Tahu John? Oh, usianya kelihatan. Vin tahu tape? Oh iya kelihatan juga sih. Mana? Tadi singer tadi kayaknya nggak tahu tape ini. Singer di belakang. Atau pemain gitar tadi nggak tahu tape. Saya bawa kaset rohani ke kantor itu. Saya setel. Memang nggak ada kata Yesusnya. Saya tahu saya menghargai itu. Tapi kaset itu nyanyinya gini. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai. Lalu orang-orang mulai ngomong ke saya, enak nih lagunya. Ini lagu Kristen ya. Kok tahu ya mereka? Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu. Gak ada kata Yesus, gak ada apa. Saya puter itu di kantor setiap hari, mereka dengerin lagu itu. Dan saya bersyukur saudara, Tuhan bisa ubahkan segala sesuatunya. Dan saya lulus PKL dengan nilai yang tinggi. Wah, bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, sudah waktunya ya Jeff. Oke, sebentar lagi Jeff. Oke, sebentar lagi. Saudara, artinya gini, jangan kaget kalau suatu kali ada orang datang kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau terbuka, hatimu terbuka terhadap Roh Kudus. Roh Kudus tegur engkau, oke Tuhan ampuni aku salah. Api itu akan menyalanya dan orang akan datang kepada engkau. Beberapa waktu yang lalu, waktu doa pencurahan 10 hari, Pastor Daniel cerita. Dia nggak makan malam, dia makan sore. Tapi karena dia makan terlalu sore, anak-anak pas habis doa pencurahan Roh Kudus pada kelaparan. Anak dan istrinya. Tapi tolong jangan ngomong Bu Agnes ya ini, tolong jangan ngomong. Anak istrinya kelaparan.
Lalu kemudian mereka makan. Pastor Daniel kan, aku gak mau makan gitu. Dia parkir, anak-anak udah pesen, istrinya pesen. Lalu dia menuju, harusnya kan dia duduk langsung karena dia gak pesen, dia gak usah datang ke kasir kan. Tapi kayak ada sesuatu menggerakkan dia datang ke kasir. Tahu gak saudara, pemilik toko itu, pemilik restoran itu berkata, saya lihat Bapak kayaknya orang pinter ya. Pastor Daniel diam aja, dia bilang, masa saya ngomong, iya bukan saya orang bodoh, kan bukan gitu. Tiba-tiba ibu ini cerita nangis di depan Pastor Daniel. Tolong saya punya masalah gini. Lalu suaminya datang, iya Pak, ini dia. Oke, kami akan layani, tapi maaf kami Kristen, kami akan layani secara Kristen ya. Dan hari ini mereka berdua sedang dilayani Tuhan. Saudara, izinkan Roh Kudus nyala-nyala dalam hati kita. Lalu akan ada orang-orang yang datang ke kamu, ke saudara, lalu mereka mulai cerita, mereka mulai nangis, mereka mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan ketika bertemu dengan engkau. Amin. Enggak mustahil saudara. Loh, mau makan tiba-tiba penjualnya nangis-nangis. Terakhir ngomong, saya harus bayar berapa Pak gitu. Karena biasanya mereka kalau butuh sesuatu ke orang lain bayar, gak usah saya yang harus bayar karena saya yang makan, kata Pastor Daniel. Akan ada orang banyak yang cari Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, karena chef sudah duduk maju ke depan. Yang ketiga, coba baca sama-sama 1, 2, 3. Kedekatan dengan Tuhan menjaga hidup tetap menyala. Ada doa, ada aktivitas baca firman, merenungkan firman, ada penyembahan. Tapi itu dilakukan bukan karena rutinitas saudara, tapi sungguh-sungguh karena dekat dengan Tuhan. Kenapa Daud sampai ngomong lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, 1000 harinya seorang raja itu menyenangkan saudara. Diladeni dengan fasilitas semua yang tersedia, betul? Tapi Daud pun berkata lebih baik di pelataran Tuhan saja. Karena Daud tahu kedekatan dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, pulang dari tempat ini, baca firman tapi dengan satu tujuan gini. Tuhan kau luar biasa, aku mau dengar Tuhan ngomong apa. Silakan berbicara. Ketika engkau nyembah Tuhan juga engkau nyembah Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh engkau sembah Dia. Sampai kadang-kadang saudara, ada sesuatu yang mengalir deras. Saya nggak tahu pernah cerita nggak di tempat ini. Waktu saya kos di Jogja, saya pernah salah paham dengan teman satu kos, anak pendeta ini anak pendeta. Tiba-tiba dia guyonan apa kok, saya tiba-tiba marah saya. Nah, padahal di kos itu guyonannya matang. Kalau ada teman kos yang sakit, kita datang rame-rame ke kamarnya, kamu kenapa sih gitu. Sambil dipijetin, kita kadang sodorkan kertas. Ya, kamu lagi sakit ya, coba apa yang mau kamu persembahkan, mungkin TV itu buat siapa gitu. Kayak orang mau mati aja saudara. Itu kan guyonan matang, tapi kita gak ada yang marah. Tapi satu kali dia ngomong sesuatu dan saya marah. Saya marah, terus kemudian saya masuk kamar, saya ambil gitar, saya sembahyang, saya nyembah Tuhan. Tapi gak ada sesuatu, malah saya dengar suara Tuhan ngomong gini, kamu keluar bereskan dulu dengan orang itu. Gak bisa, dia yang salah. Harusnya dia yang ketuk pintu, aku buka lalu dia minta maaf, dia yang salah. Saya main gitar. Lalu suara itu ngomong lagi, bereskan dulu. Dan itu enggak sebentar, cukup waktu lama. Saya taruh gitar, saya keluar, saya deketi orang itu. Orang itu mulai kuda-kuda saudara. Ini Handoyo mau ngapain, Lalu saya deketi, saya ngomong, sorry ya.
Yang tadi marah-marah tuh orang gila. Dia bilang. Saya menggambarkan diri saya seperti orang gila, gak apa-apa. Mungkin saya terlalu sensitif, sorry banget, saya minta maaf ya. Sorry ya bro. Lalu saya masuk kamar, kunci pintu, saya ambil gitar lagi, melakukan hal yang sama. Saya gak nyembah Tuhan, waktu ngenjreng saja, jreng. Itu langsung nangis, langsung hadirat Tuhan, langsung waduh. Gak tahan, saya cuman nangis tok wis pokoknya. Ngenjreng gitar sambil nangis. Ada sesuatu yang kedekatan dengan Tuhan itu membuat hidup kita menyala. Saudara percaya gak sih Roh Kudus bisa ngomong gini malam-malam? Kamu tadi ngomong gitu kelewatan. Kamu tadi, Roh Kudus bisa ngomong gitu kan? Ketika kita dekat dengan Tuhan, api terus menyala. A.W. Tozer berkata seperti ini. Oh, sebelum A.W. Tozer, ini siapa saudara? Tahu nggak ini siapa? Elia. Karena ada korban itu apinya dari langit. Elia itu saudara, dia nabi yang bisa menurunkan api dari langit. Wow. Dia nabi yang bisa menurunkan api dari langit. Sementara yang lain, nabi-nabi yang lain sampai noreh-noreh. Tapi api dari langit menghanguskan persembahannya. Bahkan dikatakan dia mencurahkan air. Kasih air lagi. Dulu saya berpikir kenapa dikasih air supaya korban persembahannya ini orang Tegal bilang melempes. Tahu enggak John? Blebes apa? Kalau nyalain mercon enggak jedor gitu berarti melepas. Nah, dulu saya pikir gitu. Tapi suatu kali saya dengar khotbah Jeffrey Rahmat. Dia datang di Bahariin. FGBM FI, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Saya main keyboard waktu itu. Lalu kemudian khotbah ini saya masih ingat, waktu itu masih SMA. Jeffrey Rahmat ngomong gini. Elia sedang mempersembahkan yang terbaik. Pada waktu ini kekeringan 3,5 tahun, air tuh sangat berharga tapi dia curahkan. Jadi bukan masalah biar persembahannya melepas gak bisa disulut pakai korek gitu saudara. Tapi ternyata Elia sedang memberikan persembahan yang terbaik. Tapi saudara kisah selanjutnya setelah kehebatan Elia dipakai oleh Tuhan, Isabel. Ya, ada nggak di sini yang anaknya dikasih nama Isabel? Jangan ya. Dari namanya aja kita tahu Isabel. Ya, Isabel itu ngomong kurang ajar Elia. Dia akan mengalami hal yang sama seperti nabi-nabi Baal itu. Awas ya. Elia yang hebat, gagah perkasa takut dengan omongan Isabel. Wah, ini wanita yang mengerikan. Lalu kemudian Elia mengelarikan diri. Dia ngomong gini, bahkan sampai mau mati rasanya cabut saja nyawaku. Gara-gara omongan seorang wanita, dia patah semangat. Dia tidur. Lalu Tuhan bangunkan. Ini kalau Tuhan orang Tegal ya, tangi. Lalu Elia bangun. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan suruh apa? Nanti baca ya. Tuhan gak suruh doa enggak. Makan. Suruh makan. Elia yang lagi depresi suruh sama Tuhan tidur terus disuruh makan. Ada yang di sini makan banyak? Berarti lagi depresi. Saya kalau depresi makannya banyak. Terus kemudian tidur lagi, berapa kali itu? Nanti saudara baca kisah Elia. Bangunkan lagi sama Tuhan, makan, suruh makan lagi, enak ya. Supaya dia mendapatkan kekuatan, dan dikatakan Elia melakukan perjalanan 1 hari jauhnya. Kemudian di sana Elia berjumpa dengan Tuhan.
Elia mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan dan dia mendapatkan kekuatan baru sampai akhirnya dia dikatakan dia mendapatkan minyak yang baru. Dia dipenuhi lagi dengan minyak yang baru dan itu bisa membuat minyak itu bisa ditularkan kepada pengikutnya, murid-muridnya. Firman Tuhan memulihkan Elia. Ada kalanya kita dalam keadaan yang tidak baik. Saudaraku, A.W. Tozer berkata seperti ini, "The spirit-filled life is not a special, deluxe edition of Christianity. It is part and parcel of the total plan of God for His people." Artinya bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya. Enggak, artinya gini. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan kekristen yang mewah, yang luar biasa. Wih, dia dipenuhi Roh Kudus. Hidupnya luar biasa ya. Itu bukan. Kenapa dikatakan seperti ini? Ya. Itu adalah bagian mutlak dari seluruh rencana Allah bagi umatnya. Artinya ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, itu bukan kita hidup kekristenan mewah, tapi itu sebetulnya kekristenan yang wajar. Semua orang harus ngalami itu, kata A.W. Tozer. Saudara, bangkit berdiri, saya undang pemain musik maju ke depan. Kesimpulannya, ayo kita jaga api kita tetap menyala. Yang jadi masalah adalah apa ada kompromi yang sedang memadamkan api kita. Mungkin pekerjaan, mungkin hal-hal apa, mungkin apakah ada kompromi. Yang kedua, apakah hati kita masih terbuka dan peka terhadap suara Roh Kudus. Sama seperti Daud yang menerima teguran Tuhan. Yang ketiga, sudahkah kita tinggal dalam hadiratnya setiap hari untuk mengambil minyak yang baru sama seperti Elia tadi. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama.